Dua susunan acara pada hari ini adalah: satu, pembukaan; dua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, pembacaan sholawat Nabi oleh ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Bahrul Ulum; keempat, sambutan dan ketua Majelis Taklim Al-Mustafaqah; yang kelima, acara inti tausiah dan kajian ilmu oleh guru besar Bapak Ustaz Jamaluddin SPD. Baiklah, kita menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan
Para jamaah anu sami harapullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpah curahkan pada baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sama-sama hadir kembali di majelis ta'lim al-musabaqah di Masjid Agung kita, Masjid Agung kebanggaan warga Kabupaten Subang. Kita telah banyak, alhamdulillah, berbuat kebaikan, termasuk diantaranya tadi kita telah banyak mendoakan saudara-saudara kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sudah kita doakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Di antaranya banyak yang sedang sakit. Tadi ada beberapa yang sakit jantung. Kita terdaftar, tercover ke sini. Belum lagi yang sakit jantungnya di rumah, belum daftar ke sini. Memang sekarang jarang ibu yang sakit jantung. Rata-rata bapak-bapak yang sakit jantung karena mikirin istrinya cewek terus. Betul ya? Ya, duit saya. Oh, tidak apa-apa. Yang penting kita berdoa kepada Allah semuanya sehat walafiat. Suaminya pada sehat, istrinya juga pada sehat, anak-anaknya pada sehat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita adalah sebagai warga atau jamaah keluarga besar Majelis Ta'lim al-Musabaqah. Terima kasih dulu, baru ya Bu ya. Baik, baru dulu.
yang sudah melaksanakan tugas. Atur nuhun Bu Haji. Ya, terus? Apa tadi? Warga jamaah al-musyawarah. Ya, tentunya ini adalah majelis taklim kebanggaan kita. Jadi nuboga nate saha? Urang. Nuboga nate urang jamaah al-musyawarah. Makanya saya titipkan kepada seluruh jamaah, nitip kenal, tolong doakan majelis taklim ini terus semakin berkibar dan tambah maju. Kemajuan majelis taklim ini bukan oleh seseorang, tetapi ada beberapa aspek untuk kemajuan majelis taklim. Ada ustadznya, ada pembimbingnya, ada jamaahnya, ada pengurusnya. Itu adalah untuk kemajuan majelis taklim. Ketika ada orang tua, memang mereka tidak merasa memiliki majelis taklim dan ingin mengobok-obok majelis taklim ini, sebagai figurnya, sebagai bentengnya adalah kita sebagai warga majelis taklim. Jadi kudu ngabela, ibu-ibu teh kudu ngabela, ngabelaan aran majelis taklim al-musyawarah, lain ngompor-ngompori, bukan mengompori, lain jadi provokator supaya majelis taklim dia mundur, tapi memberikan semangat kepada orang-orang yang memang punya semangat untuk mengaji, untuk bertolak ilmi, untuk memajukan majelis taklim al-musyawarah. Ieu teh kumaha ge rumah tangga urang, nu kudu dijaga urang. Ketika ada kejelekan, tidak boleh orang lain itu tahu, dan itu harus diperbaiki oleh kita. Ada satu lagi. Paham tidak? Ya, terima kasih. Kalau gitu. ya, kita kan tempatnya sama, gitu. Jadwal pengajiannya sama, ustadznya juga sama. Jadi ketika ada hal-hal yang sumbang-sumbang berkaitan dengan majelis taklim musyawarah, tolong ibu langsung respect dengan hal tersebut dan langsung untuk membela majelis taklim al-musyawarah. Jadi jangan mengompori untuk ikut-ikutan untuk mengacaukan kegiatan pengajian yang ada di al-musyawarah. Saya titip, paham Bu? Terima kasih. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini mengingatkan saya. Baik, kita lihat ayat 6. Silakan dilihat. Boji, abi hoyong. Waqal. Ada Bu? Bilang ke anak aku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila 'alaihi dzikr. Nah, kalau mau berhenti di sana boleh. 'Alaihi dzikr. Ya. 'Alaihi dzikr innaka lamajnun. Dan mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang kafir Mekah. Orang kafir itu senantiasa melihat umat Islam itu maju itu, mereka itu tidak senang. Ini sikap orang kafir, sikap orang munafik. Ketika melihat orang lain maju, dia itu gak senang. Ketika orang umat Islam itu maju, mereka itu gak senang. Nah, kata mereka orang kafir, ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikr, wahai orang yang
kepadanya diturunkan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah perkataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa qalu ay kuffar Makkah. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa yang berkata? Yaitu adalah orang-orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah yang senantiasa mereka berusaha untuk menghancurkan Nabi, untuk menjatuhkan nama baik Nabi, untuk membunuh Nabi, untuk mengancam Nabi dan menjelek-jelekan Nabi. Itu adalah orang-orang kafir Mekah. Karena apa? Karena semakin kesini Muhammad itu namanya semakin terkenal dan perjuangannya semakin maju. Akhirnya mereka orang-orang kafir gerah dan tidak senang melihat kemajuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr, wahai orang yang diturunkan kepadanya, yaitu apa? Al-dzikr, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Yang diturunkan kepadanya Al-dzikr adalah Al-Qur'an. Fi syahmihi innaka la majnun. Ya, disangkakan orang-orang kafir itu bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Innaka la majnun, sesungguhnya kamu itu adalah orang gila. Pokoknya aku mahawai caranya disebut gila, ya. Mahawai caranya untuk menghambat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dakwahnya itu berhenti. Makanya perjuangan dakwah itu berat. Perjuangan dakwah itu berat. Ibu saja ketika mau melakukan suatu kebaikan pasti akan banyak tantangannya. Betul tidak? Banyak tantangan. Ada tantangan dari diri kita sendiri, tantangan dari kita, musuh dari diri kita sendiri. Ada tantangan dari luar, ada tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam apa? Korea malas tegayam, itu adalah tantangan dari dalam. Ada lagi tantangan dari luar. Baru mau kita berangkat ke pengajian, Jalannya puter-puter. ya, itu ujian. Ada tetangga yang ngomong, gimana ngomongnya? Ngomongnya, berapa soleha, mau pengajian, ya Bu ya? Itu tantangan dari luar. Pakaian dia pakai muka di rumah dia, angker wae ke masuran. Itu angker wae gitu kene. Nu ngaji gitu nu darah gitu. Pokok lamun namun bisa. Ya, itu adalah tantangan dari luar. Tantangan dari luar. Kita hati-hati. Banyak ujiannya, banyak tantangannya. Semakin berat ujian, semakin besar semangat juang kita, semakin besar untuk melakukan suatu kebaikan. Allah akan menurunkan tantangan yang lebih besar lagi. Ujiannya lebih gede. Imannya tambah hebat, imannya tambah kuat, ujiannya pun akan tambah hebat dan ujiannya pun akan tambah kuat lagi. Gitu. Jadi ujian itu tergantung kepada nilai derajat keimanan kita. Semakin tinggi iman kita, ujiannya akan semakin berat. Seperti pohon kelapa, semakin tinggi
maka akan semakin hebat terpaan angin, yaitu untuk menumbangkan pohon kelapa. Semakin tinggi ke atas, semakin hebat anginnya, kan begitu, semakin kuat. Tetapi ketika kita kuat, ketika kita bisa untuk menghadapi tantangan itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dan lulus dari ujian. Nih, Nabi saja dikatakan oleh orang-orang kafir itu adalah orang gila. Innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikah in kunta minas salihin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Law ma ta'tina. Kunaon teu ngadatangkeun ka kami bil malaikati kalawan pirang-pirang malaikat in kunta minas salihin. Lamun bukti anjeun eta ti golongan jalma-jalma anu bener. Kunaon anu didatangkeun teh manusia lain malaikat untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan Al-Quran. Kenapa tidak mengutus malaikat, tapi yang diutus adalah manusia? Kunaon teh malaikat? Kenapa Nabi yang diutus adalah berbentuk manusia sama dengan kita? Karena Nabi itu yang akan dihadapi oleh Nabi dalam dakwahnya adalah Nabi akan berhadapan dengan manusia, bukan dengan malaikat. Makanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran supaya mereka itu paham, supaya mereka itu memahami tentang karakter, memahami tentang kepribadian seseorang, memahami tentang kebiasaan manusia, memahami tentang bahasa manusia, tentang kepribadian manusia. Jadi anu sarua jenisnya, jenis manusia. Kalau malaikat beda. Dari segi jenisnya saja malaikat itu beda. Malaikat itu termasuk bagian daripada makhluk gaib. Apa benderanya naon, warnanya naon, ketika berbicara kebenaran kita boleh dan berhak untuk mengambilnya. Rek naon oge organisasi. Laras itu mau apa saja organisasinya, please silahkan, monggo. Tetapi yang jelas-jelas sanad keilmuannya bisa dipercaya. Sanad keilmuannya, artinya sanad keilmuannya itu bahwa dia itu berbicara itu adalah berkaitan dengan ilmu, dia itu adalah punya guru, dia adalah kalau berbicara agama pernah pondok di pondok pesantren misalnya, pernah mengajinya dengan kiai siapa, nah itu yang namanya sanad ilmu. Nah makanya insya Allah ketika kita mendengar suatu kebenaran dari mana saja, siapapun yang berbicara, maka kita berhak untuk mengambilnya. Apalagi yang berbicaranya adalah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namun ketinggalan lain tahu, oh ya tidak. Ayeuna sanajan keluar nanti presiden, keluar nanti raja, keluar nanti pak gubernur, keluar nanti pak bupati, tapi keluar nanti lagi yang anu tuhan. Dicatat mah, diambil tidak?
sanajan keluarna tijama anu punya kedudukan, punya wibawa. Jangan diambil. Artinya gimana? Lain nerang bendo. Oh, lain nerang yang lain. Artinya begini. Yang namanya kebaikan itu, ya benar. Jadi kita jangan melihat dari mana sumber kebaikan itu, dari siapa keluarnya kebaikan itu. Hari tinggalin doang, ambil saja. Itu karena manfaat lumayan, ya. Kepada akhlak, berpengaruh kepada pribadi. Antara ngaji ke tol pasea, usap ngaji ke tol pasea. Mending naon? Mending cium-cium. 50 we. Antara naon betul senang ngobrol ke batur. Terus orang itu oke ngomongkan. Ternyata tidak berpengaruh. Berpengaruh. Jadi mari buktikan bahwa aktivitas kegiatan kita kemanapun, dimana saja, ini harus bisa membentuk pribadi kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan solusi jalan keluar dari rezeki itu disangka-sangka. Alhamdulillah. Dari mana? Saya punya pengalaman. Tapi lain berarti bahwa saya itu takwa. Saya yakin atas janji Allah. Di suatu tempat, saya bertawasul kepada Allah. Bertawasul kepada Allah. Beres tawasul kepada Allah, sedang tahlil dibaca kulhu, terus dibaca rentetan tahlilnya. Dipikir ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Saya sedikit punya feeling ini orang soleh. Sudah. Akhirnya saya duduk di sana. Nah, setelahnya duduk, saya bertawasul, saya terus baca Al-Quran. Dia ngajinya udah beres duluan. Akhirnya orang itu kalau pergi kan suka pamitan, salaman. Ternyata di balik salamannya itu ngasih uang sama saya $100. Dilihat, waduh, ditinggal itu belum nanti. Biasanya kan 2.000, 100. Ini terkenal barang di dalam ternyata uang dolar. Alhamdulillah. Kan nyari takut keharusan, nyari takut nikmat. Kita bagian pula syukur, syukuran. Ya. Itu jadi kudu yakin luruskan hati orang yang entah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada seseorang, jangan bersandar kepada manusia. Terkadang bersandar kepada manusia itu adalah terkadang suka terjadi kekecewaan. Tetapi ketika bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Tapi ketika sandaran kita Allah, Allah memberikan di balik itu sandaran-sandaran dari sesama manusia, dari sesama makhluk. Akhirnya kita terbantu dalam hidup kita. Ada yang membantu ketika kita punya kesulitan. Ya Bu ya. Sandarannya kepada Allah. Allah. La musta'an illa maaf ya. Ya, makanya kita cari, yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya dari Allah. Jaminan Allah menurunkan Al-Qur'an. Kemudian yang menjaga Al-Qur'annya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami kepada Al-Qur'an itulah kami sebagai penjaga. Kata siapa? Kata Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Ngajaga tirana minan tabdil wal tahrif wal ziyadah wal naqsi. Allah menjaga Al-Quran itu yaitu apa? Minan tabdil, tidak diganti saja. Ya, wa tahrif, yang dirubah-rubah. Makanya Al-Quran itu kalau ada perubahan Al-Quran itu pasti akan ditemukan, karena Allah yang menjaganya. Wasyiadah, Al-Quran ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian wan nafsi, dan Al-Quran itu dikurangi ayat-ayatnya. Itu akan bisa ditemukan dan akan terpelihara, akan terjaga dari kemurnian Al-Quran, karena yang menjaganya dan memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap ada kasus yang merubah Al-Quran, menambah Al-Quran, apalagi mau menghilangkan Al-Quran, itu selalu terbongkar. Itu menjaga kemurnian Al-Quran. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, siapa yang akan menolong kita? Allah. Siapa yang akan menjaga kita? Allah. Yang akan menjaga menolong kita? Allah. Karena kita adalah bagian daripada Al-Quran. Ya? Bagian dari Al-Quran. Nah, hari disebut bagian pan urang anu mika cintana, pan urang anu mika resepna, pan urang sok macana, urang sok mempelajarina, urang anu keur berusaha mengamalkannya. Maka Al-Quran nanti akan datang syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang nanti memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Usah baca Quran? Kira-kira kapan tadi baca Quran tadi dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adek, bismillah teh ngalapan wae. Ya, sing leres tasdidna, sing bener makharijna, hurufna. Ya. Upami nama ibu baca Quran, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Tasdidnya kan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hir, tasdid ada tekanan. Ya, hirrahmanir ada tekanan, tasdid ditekan. Ya. Jadi harus betul terbawa. Apalagi Fatihah. Fatihah itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Makanya diuraikan nanti dalam kitab fikih. Ada tasdid Al-Quran, ada tasdidnya berapa Fatihah, ada berapa huruf. Ya, nanti akan kita jelaskan
nanti ketika bersangkutan dengan ayat yang berkaitan dengan sholat. Mulai jam berapa? Jam 11 lebih? Ya, 7 menit. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ya. Boleh. Kalau ada, angkat tangan saja. Tapi bukan sekarang, nanti di depan. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah beri kesehatan, umur yang panjang, istiqomah dalam beribadah, dikeluarkan dengan segala musibah, dibebaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lupa lagi. Kamu tekan. Jadi nggak? Jadi nggak, Bu? Pelang. Ya. وما كانوا إذا منظرين ما ينزل الملائكة kami tidak menurunkan malaikat illa bil haqqi kecuali dengan kebenaran yaitu adalah untuk membawa azab illa bil haqq wa ma kanu idza munzarin dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Jadi gini, malaikat mereka orang kafir itu menuntut yang datang itu jangan manusia, tetapi mereka menuntut yang datang itu harusnya mestinya adalah para malaikat. Dijawab itu sama Allah, "Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq." Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan malaikat turun itu dengan membawa kebenaran. Membawa kebenaran di sini adalah untuk memberikan azab, membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Illa bil haqq ay bil adab wa ma kanu idzan munzarin. Ya? Wa ma kanu yang daya eta azab teh idzan munzarin anu dibawa ku malaikat eta bisa ditangguhkeun muakhirin bisa diengkekeun wah bisa ketika azab itu datang itu pasti akan datang dan kita tidak bisa mengelak dan tidak akan bisa mundur dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu siapa? Siapa orang kafir itu? Orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang kafir. Pokoknya itu ngaku pangeran ke Allah. Ya. Panurang sadaya lagi nganten. Ibu nganten ke Allah.
sebagai Tuhan kita, pangeran orang adalah Allah. La ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la musta'anu illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang dituju oleh kita kecuali kita menuju kepada siapa? Kepada Allah. La musta'ana illallah. Tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali adalah pertolongan itu adalah dari Allah. Ibu sedang dapat musibah, bukan susah, bukan bingung, ikhtiar, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang ke tetangga sebelah, ibu punten, api nuju gaduh kararep, naon ibu, tegaduh atos pada ngagaluh beas, jeung tatangga anak bios, beas mah aya di mah. Perjogina sabar halet kanggo ayeuna we di kanggo nyamu ayeuna abdi teh bade masak bade nyamu teu aya biasa siki-siki acan sabaraha perjogina nyancak ka we sagantang ya cekap sagadang cekap atau si manoleknya anu pada masih ante ngarenja aduh ternyata mintanya 10 liter satu kata ya. Nah akhirnya kumaha dikasih alhamdulillah. Syariatnya orang itu hakikatnya adalah pertolongan Allah. Da upami ku Allah ketika terima hatena itu adalah kepastian Allah terjadi kepada kita. Di balik kita dapat musibah, di balik kita punya apa masalah, boga susah, boga bingung, ternyata kita datang kepada seseorang dan orang itu memberikan bantuan pertolongan kepada kita. Kurang sing ingat eta teh hakikatnya pertolongan Allah. Alhamdulillah. Makanya ucapkan buru-buru alhamdulillahi rabbil. Selanjutnya terima kasih. Atur nuhun. Eta teh syukur. Jadi lamun nuhun kajalmi teh syukur eta. Atahaddusu bi nikmatillah syukur. Ngobrolkeun kenikmatan syukur ka Allah. Alhamdulillah. Naonnya? Abi kamari di Masihan Artos. Usaha ku Pak Ustaz. Cek ibu teh, moal Ustaz merek. Jarak-jarak, kalau tinggi tahu nak Ustaz merek. Namun hanya kita emang Ustaz. Nah, isbarin hati. Nyari tanggung kabungan, nyari tanggung kalimatan kabatur. Eta teh syukur bagian kita syukur nikmat. Kalau kita ini dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, didongengkeun kabatur, eta teh syukur nikmat. Syukuran hakikatnya ke Allah. Gitu Bu. Urang mati balik. Kalau dapat nikmat, kalau dapat musibah di beja-beja. Laris itu? Nah, dibalik. Mestinya dapat nikmat kita beritahu orang lain. Ketika dapat musibah, sembunyikan. Yang tahu adalah hanya Allah. Pindahkan ada masalah ke Allah. Beritahukan kepada Allah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok adu tahu. Si yakin
dengan nilai-nilai takwa yang ada pada diri kita masing-masing. Ini sudah ada kadarnya, sudah ada derajatnya, sudah ada penilaiannya, yaitu adalah Allah dan para malaikatnya yang sudah ditugaskan untuk menilai kita. Itu akan menjadi sumber rezeki kita, nilai-nilai takwa itu. Yakinlah? Kita yakin tidak? Ini janji Allah yang janji. Yang janji itu adalah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang takwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, Allah akan menjadikan kepadanya makhrajan. Allah akan memberikan jalan solusi, jalan keluar, memberi solusi atas segala permasalahan kita. Pasti ada jalan, pasti Allah diberi jalan. Yaj'al lahu makhrajan. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Note disangki-sangki datangnya Allah memberi rezeki ka urang. Alhamdulillah. Oh. Syaratnya syaratnya apa? Takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian model ini adalah pembentukan pribadi atau karakter supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ngajinya lebih saya karena bentuk pribadi orang supaya